الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد. Para jamaah hadirin jamaah subuh Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran sering kali Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata wali, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk mendudukkan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai wali kita. Bila kita tidak melakukan hal ini, maka Allah golongkan kita dari orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Nah, di sini kita ingin memahami mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini. Kata wali atau wali dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja walayali. Fulan waliyal amra min ami kada ila ami kada. Fulan memegang tampuk kekuasaan atau memerintah dari tahun sekian hingga tahun sekian. Itu salah satu maknanya. Oleh karena itu seorang gubernur, ya, pada masa Nabi kita, pada masa sahabat, diberikan nama wali. Wali Mesir, gubernur Mesir. Wali Kufah, gubernur Kufah. Wali Basrah, gubernur Basrah. Dalam bahasa kita juga wali kota. Artinya kata ini cukup jelas dan terang. Lalu apa perbedaan antara kata wali dan wali? Kalau seorang wali dengan timbangan fa'il, isim fa'il, menunjukkan seorang yang berkuasa, memimpin, memerintah untuk waktu tertentu. Jadi kata wali, wazannya fa'il, menunjukkan seorang yang memerintah, yang memimpin untuk waktu tertentu. Ada batas waktunya. 5 tahun memimpin, 5 tahun kemudian digantikan dengan yang lain. Pada masa hidupnya dia memimpin, setelah meninggal dunia, kehilangan kekuasaannya. Beda dengan kata wali. Kata wali, timbangannya fa'il, sifah musyabbah, yang menunjukkan arti yang betul-betul terus bersinambung tanpa batas. Kata wali jamaknya dalam bahasa Arab aulia. Kalau kata wali jamaknya wulah. Kata ini ma'ruf pada masa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata kerjanya ya, di saat seseorang mengangkat seseorang sebagai wali, mengangkatnya sebagai pemimpin yang memimpin dirinya, tawalla ya tawalla. Tawalla fulan artinya menjadikan dia sebagai pemimpin yang memimpin dirinya. Atau menjelaskan hubungan wala, loyalitas antara seseorang dan saudaranya. Kata tawalla ya tawalla bisa berarti
menyerahkan kepemimpinan kepada seorang, menjadikan dirinya sebagai walinya. Dan kata kerja ini baik menjelaskan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, juga menjelaskan hubungan Allah dan hambanya. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, Allah waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang yang beriman. Kenapa Allah menjadi walinya orang yang beriman? Karena orang yang beriman menjadikan Allah sebagai walinya. Jadi menjelaskan hubungan dua arah. Di saat Anda menjadikan Allah sebagai wali Anda, maka Allah akan menjadikan Anda sebagai walinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah menjadi wali, pembela, pelindung orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, mereka bukan hanya punya satu wali, wali-wali mereka taghut. Mereka tidak punya pegangan hadirin sekalian yang jelas, berpindah-pindah wala mereka kepada apa yang bisa menyelamatkan, menguntungkan, melindungi mereka, walaupun semuanya merupakan wali-wali palsu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. Kata taghut adalah hal yang tidak benar, hal yang palsu, hal yang menyimpang dan keluar dari kebenaran. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, kebalikannya. Mereka mengeluarkan orang-orang yang mengabdi kepada mereka dari suasana terang benderang menuju kegelapan. Dari akal sehat menuju khurafat, menuju mistis, menuju kebohongan-kebohongan yang bermacam-macam. Kalau Allah sebagai wali, dia merupakan Tuhan yang hak yang menciptakan kita, yang melimpahkan karunia-Nya atas kita, di mana seluruh hidup kita bergantung padanya. Tapi kalau taghut merupakan Tuhan-Tuhan palsu yang diciptakan oleh manusia dan didukung oleh syaitan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Kenapa? Mereka menjadikan Allah sebagai walinya. Allah juga turun tangan untuk melindungi mereka yang memberikan kepercayaan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungan timbal balik. Sesuai dengan sikap kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang yang beriman sebagai walinya, Allah jamin hizbullah akan meraih kemenangan. Tapi begitu kita menjadikan selain Allah sebagai wali kita, menjadikan selain Rasul sebagai wali kita, menjadikan selain orang yang beriman sebagai wali kita, maka yang akan dialami kaum muslimin kekalahan demi kekalahan, kegagalan demi kegagalan. Kita menjadikan Rasul sebagai wali kita karena dia menyampaikan risalah Allah. Lalu kita menjadikan orang yang beriman sebagai wali-wali kita karena merekalah orang yang dapat kita percaya karena kesatuan iman di hati kita bersama mereka yang membuat arah tujuan hidup kita sama. Di mana mereka tidak akan memalingkan kita dari Allah. Dan kita bisa mengingatkan dirinya, jalan kamu salah, Allah berfirman, demikian pula Rasulnya. Di saat dia benar kita dukung, salah kita ingatkan. Itu hubungan antara orang yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman satu sama lain menjadi wali saudaranya. Dan kita harus ingat, kalau orang-orang yang beriman tidak mau bekerja sama dalam hubungan wala dan loyalitas, ketahuilah orang-orang kafir melakukan hal ini. Walaupun berbeda-beda agama mereka, tapi tetap mereka disatukan dalam kekafiran. Mereka akan bekerja sama. Allah berfirman dalam suratul Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din.
ketahuilah sesungguhnya orang kafir, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Apapun latar belakang agama mereka. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah huru-hara di muka bumi dan terjadi kerusakan yang amat dahsyat. Ketika umat Islam di Singapura kecewa dengan pemimpin-pemimpin mereka yang berasal dari kalangan Islam, mungkin karena ketidakjujuran atau karena pendidikan yang kurang, karena masyarakat Melayu dikondisikan untuk menjadi masyarakat yang bodoh. Itu yang dilakukan oleh para penjajah, di mana pada masa Belanda dulu orang-orang yang diberikan kesempatan dalam pendidikan, orang yang punya loyalitas kepada mereka. Tapi orang-orang yang dianggap sebagai lawan tidak mendapatkan kesempatan. Begitu pula pada saat penjajahan Inggris. Negara-negara yang di bawah naungan Inggris, selalu pemerintah Inggris berusaha memberikan dukungan, pendidikan dan lain-lainnya untuk kalangan-kalangan yang dianggap punya loyalitas kepada mereka. Nah, ketika Singapura yang pada saat itu masih merupakan bahagian dari Malaysia, kita lihat bagaimana rencana jangka panjang Inggris dan kroni-kroninya untuk membuat Singapura menjadi negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Kemudian terjadi kerjasama antara Inggris dengan Tengku Abdul Rahman, dan dia seorang anggota Rotary Club. Anggota Rotary Club, artinya masuk dalam organisasi yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya Singapura merdeka. Kemudian pemimpin-pemimpin Islam tidak siap, latar belakang pendidikan, juga moral yang belum terbangun dengan baik, hingga pada saat hari ini sekalian mereka mengelola, orang-orang Islam kurang percaya terhadap mereka. Lee Kuan Yew datang dengan kopiah hitamnya, menghadiri acara-acara, bahkan acara-acara sampai acara tahlil, peringatan maulid, dan berbagai macam aktivitas dihadiri. Kumpul bersama masyarakat Melayu, sampai masyarakat Melayu beranggapan Lee Kuan Yew ini tinggal selangkah lagi masuk Islam. Apalagi dia turun di tengah-tengah mereka, sampai pada akhirnya Lee Kuan Yew mendapatkan kepercayaan dari umat Islam. Dan pada saat dia memimpin pertama kali perjanjian, masyarakat Melayu akan mendapatkan prioritas, pendidikan, hak-hak istimewa. Tapi rakyat Melayu lupa, manusia itu bangkit dalam perjuangan, busuk dalam kesejahteraan. Tanpa perjuangan dan tantangan mereka akan membusuk. Nah, masyarakat Melayu yang didinak bobokkan oleh hak-hak istimewa, lama-kelamaan mereka semakin terpuruk. Sampai-sampai kalau kita masuk ke jel penjara, sebagian besar penghuni penjara itu masyarakat Melayu. Baik yang narkoba, yang terlibat dalam berbagai macam kasus. Di saat mereka keluar dari penjara, mereka diberikan gelang BPS, gelang GPS hadirin sekalian. Jadi kemana mereka pergi, selalu berada di bawah kontrol. Berkali-kali saya masuk ke penjara Singapura, saya terheran-heran. Ternyata yang menjadi sipir orang Islam yang terbanyak di penjara Singapura pada saat itu orang Islam. Bukan pemerintah menjerumuskan mereka secara semena-mena, tidak. Mereka terlibat dalam berbagai macam kasus. Kebetulan tokoh-tokoh Islam tidak punya wawasan yang tinggi, sibuk dengan ritual, tidak mengarahkan masyarakat Melayu untuk bersaing dalam bidang pendidikan. Apalagi kebanyakan mereka dinak bobokkan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sains itu milik orang kafir. Jadi lebih banyak orang-orang Melayu tamat dari sekolah-sekolah agama tanpa bekal pendidikan umum. Akhirnya hadirin sekalian, Lee Kuan Yew berkuasa untuk waktu yang panjang, melakukan pengembangan di Singapura, tapi rakyat Melayu hari demi hari terus mengalami kemunduran. Dan saat ini kalau kita lihat, ya, walaupun dalam bidang ekonomi, ya, artinya kehidupan rata-rata masyarakat cukup baik, tapi umat Islam kalau kita lihat di bawah kendali secara total dengan kepandaian mereka dalam menunjukkan sikap, hingga umat atau masyarakat Melayu sebetulnya masyarakat
yang tidak punya kekuatan apa-apa. Seandainya naik sebagai katakanlah presiden tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Tetap yang berperan penting adalah seorang Perdana Menteri. Jadi masyarakat Islam di Indonesia, kalau mereka tidak kompak, satu sama lain menjadikan orang yang beriman sebagai walinya, bukan hanya beriman, cakap, amanat, punya kecintaan kepada bangsa dan tanah air, maka yang akan dialami di masa-masa akan datang, umat Islam, masyarakat Melayu akan tersisih sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia. Ketika Mahathir berkuasa, Mahathir menulis sebuah buku Dilema Melayu. Dia menjelaskan bagaimana kondisi keadaan masyarakat Melayu yang terkebelakang, tertinggal, kurang pendidikan. Dia berusaha untuk memajukan mereka, bahkan memberikan hak-hak istimewa untuk membuka usaha. Tapi mereka malas. Hak-hak usahanya dijual. Jadi walaupun nama mereka, tapi yang bekerja bukan mereka. Yang memiliki bukan mereka. Seperti dulu waktu Intiro pertama kali dibuka oleh Bung Karno, bagaimana hari sekarang perusahaan ban sebelum ada Goodyear dan lain sebagainya, itu khusus untuk masyarakat Melayu. Tapi masyarakat Melayu yang jadi agen hanya di depan Alibaba. Di belakang Baba yang punya, di depan Ali. Jadi rupanya hanya ingin menikmati sesuatu yang instan, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja. Mereka selalu mengatakan pemimpin Islam gak bisa dipercaya, orang Islam khianat begini begitu. Kalau kamu merasa begitu, kenapa kamu gak tampil sebagai pemimpin yang jujur? Jadi kita selalu ditanamkan rasa frustasi, ketidakpercayaan, karena pemimpin-pemimpin dari kalangan Islam bukan dipilih oleh umat, bukan dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang pandai, dipilih oleh partai. Partai memilih wakil yang kira-kira bisa apa? Bisa mewakili kepentingan mereka. Jadi partai mengangkat seseorang bukan memilih yang terbaik untuk bangsa, memilih siapa orang-orang yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu yang terjadi pada Bapak Romo Hurmusi, walaupun kakeknya seorang kiai, tidak perlu heran karena memang dia walaupun cucu kiai, walaupun orang Islam, tapi bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau rasa kecewa muncul, Romo Hurmusi, Menteri Agama terlibat dalam skandal, tidak perlu heran. Sampai umat Islam turun memilih, menyaring pemimpin yang bisa dipercaya, teruji di tengah masyarakat, bukan dengan kampanye, teruji di tengah masyarakat lalu mengangkat dia sebagai seorang pemimpin, baru kita tidak akan kecewa. Tapi kita ingin selalu serba instan. Oleh karena itu mie instan di Indonesia paling laris. Karena apa? Kita suka yang instan, tidak mau sama sekali bekerja dari awal, menanam dan memetik hasilnya. Kita mengagumi hasil karya bangsa lain, orang-orang lain, sedangkan usaha kita tidak pernah dikembangkan. Kita lihat Malaysia berpindah dari tangan Mahathir Muhammad dalam waktu relatif singkat, apalagi pada masa Najib. Investor dari Cina datang, menguasai hadirin sekalian sebahagian lahan-lahan strategis untuk usaha pengembangan mereka. Mahathir sudah berusia 90 tahun lebih. Dia menyaksikan terjadi perubahan usaha yang dibangun, dihancurkan oleh Najib dan rombongan-rombongan. Bekerja sama dengan pihak asing. Mengundang pihak asing berinvestasi, kemudian barang juga datang dari mereka. Jadi mereka angkut barang-barang dari mereka, setelah itu mereka kirim orang untuk bekerja. Jadi full semua hasil di tangan mereka, rakyat Malaysia tidak punya apa-apa. Akhirnya Mahathir berjuang kembali dengan segala kekurangan Mahathir untuk mengambil alih pemerintahan. Begitu dia naik, langsung dia mengumumkan kepada pemerintah Cina, kepada pengusaha-pengusaha Cina, kami menyambut kehadiran kalian datang berinvestasi, tapi yang bekerja harus orang Malaysia. Barang-barang yang terdapat di Malaysia tidak perlu kita mengimpor dari Cina. Kalau kalian siap, kita sambut. Artinya kerjasama dalam kesetaraan. Langsung hadirin sekalian, proyek-proyek yang ditandatangani pada masa Najib dibatalkan. Langsung Mahathir memberikan peringatan kepada Filipina, jangan kalian biarkan negeri kalian berada di bawah cengkeraman kekuasaan Cina. Kita bukan rasis, tidak. Tapi rasa tamak rakus yang mereka miliki ini berbahaya buat kita di masa akan datang. Tapi rupanya Duterte tidak menghiraukan, mengatakan bahwa kita tidak akan terpengaruh sama sekali.
Sudah terbukti negara yang berada di bawah dominasi mereka, Tibet dimasuk ke wilayah mereka, Angola, bahkan orang Islam pun dibantai semenjak investor-investor mereka masuk ke sana. Kita tahu hadirin sekalian bagaimana semangat invasi mereka, kerakusan mereka luar biasa. Ini bukan seluruh bangsa Cina, di antara mereka ada orang yang baik, yang soleh, yang cinta tanah air, tapi kebanyakan dari mereka punya betul-betul semangat ingin menguasai segala-galanya dari mulai hulu hingga ke hilir. Dan terbukti. Begitu mereka berkuasa, orang-orang kita, rakyat Melayu tidak diberikan kesempatan, bahkan salary gaji pun berbeda hadirin sekalian. Ini merupakan fakta yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan berlaku baik terhadap siapapun, muslim maupun non-muslim. Kita diperintahkan berlaku adil pada mereka, menolong orang-orang yang butuh pertolongan, mengajak mereka pada kebenaran. Tapi Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai wali kita atau sebagai wali. Apa dalilnya? Dalam surah At-Taghabun, dari mulai ayat pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Kalian memberikan rasa cinta kepada mereka, padahal mereka telah kafir ingkar pada kebenaran yang datang pada kalian. Lalu Allah terangkan, bukan berarti kalau Allah melarang kita menjadikan sebagai wali, dilarang berhubungan baik dengan mereka, tidak. Allah katakan, la yanhakumullah, dalam surah yang sama, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang non-Islam yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka, berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta pada orang yang berlaku adil. Kalau di pengadilan berdiri orang non-muslim sama muslim, yang salah muslim, kita wajib salahkan yang muslim. Itu hak setiap orang. Dia membutuhkan pertolongan, dia tidak memerangi kita, kita wajib berikan bantuan. Dia saudara kita sesama manusia, dia tetangga kita juga merupakan anak bangsa. Dia ingin berusaha dengan cara wajar, tidak memonopoli, tidak sama sekali mengancam kepentingan kesejahteraan rakyat, kita berikan hak mereka. Tapi kalau mereka mendirikan super mall, mendirikan mall-mall pada setiap langkah, mengancam masyarakat umum, rakyat tradisional yang modal mereka kecil, dengan sendirinya rakyat begitu menyaksikan ada super mall, ada mall-mall, ada Indomaret, ada Alfamaret, dibandingkan mereka pergi ke pasar, mereka lebih suka ke tempat-tempat yang sejuk semacam ini. Rakyat kecil nggak mampu untuk mendirikan super mall. Coba saksikan hadirin sekalian, Transmart begitu dibuka, orang-orang kampung saja meramaikan tempat tersebut, berarti potensi kita tidak lama kemudian akan diserap oleh mereka. Oleh metro, oleh ini, oleh itu. Kenapa kita umat Islam tidak bersatu untuk membangun usaha-usaha besar tanpa mengancam rakyat kecil? Pasar tradisional harus dihidupkan. Kalau ada mal-mal juga ditentukan agar tidak mengancam lingkungan, dan mal-mal ini seharusnya bisa menyerap dana umat. Jangan umat sudah jadi kuli, keluar keringat, uangnya masuk ke kantong mereka lagi. Sama aja kita berikan senjata buat mereka untuk memerangi kita. Akhirnya ulama terima uang dari hasil mereka. Di Jawa Barat sekian banyak pesantren-pesantren, ulama-ulama diangkat sebagai apa? Komisaris perusahaan mereka. Jadi pelindung, nggak perlu duduk kerja, duduk di pesantren, uang terus mengalir, tapi usaha mereka terlindung karena ulama yang bakal menjinakkan masyarakat di bawah. Kalau pengusaha-pengusaha tersebut merugikan rakyat, ulama yang bakal tampil ke depan, mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Kita harus sabar. Seperti pada masa Belanda dulu, banyak ulama-ulama kiai seperti ini. Nah, kalau betul-betul
Mereka jujur, berusaha dengan baik, kita hargai. Tapi kalau ingin memonopoli, ingin menguasai, bahkan mengancam kepentingan rakyat kecil, harus dihentikan. Venezuela, karena membela rakyat, hasil minyaknya dikembalikan pada rakyat, di mana para pengusaha-pengusaha besar yang pro Amerika tidak diberikan kesempatan, langsung Amerika melakukan boikot. Sekarang mengalami apa? Mengalami inflasi yang luar biasa dahsyatnya. Uang dikumpulkan di truk, dibuang di tempat sampah. Karena untuk beli tisu aja harganya sampai 2,7 juta. Jadi mereka kalau mau makan di restoran bawa uang sekoper. Padahal punya minyak, tapi blokade yang mereka lakukan. Di mana mata uang bergantung pada apa? Pada dolar. Di saat mereka stop dolarnya, mata uang mereka nggak berharga. Apalagi kita Indonesia yang punya ketergantungan pada apa? Barang-barang impor secara berlebihan, sedangkan impor kita nggak berjalan, terjadi defisit transaksi berjalan, akhirnya mata uang asing yang kita dapatkan langsung disedot oleh mereka semuanya. Mereka bawa uang, bawa barang, bawa buruh, mereka masuk ke 1 miliar, mereka pulang bawa 100 miliar. Lama-kelamaan kita umat Islam berubah hari ini sekali menjadi orang pikun. Melihat kenyataan di hadapan kita nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Lalu Allah terangkan, tadi Allah katakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik pada mereka, berlaku adil. Tapi tetap tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah melarang kalian anil ladzina qatalukum fid din, dari orang yang memerangi kalian, wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari tempat-tempat kediaman kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mendukung musuh untuk memerangi kalian, untuk mengusir kalian. Anta wallauhum, Allah larang menjadikan mereka sebagai wali kalian. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun, yang menjadikan mereka sebagai walinya mereka orang-orang yang zalim. Jadi yang boleh kita berbuat baik, adil terhadap orang yang baik. Adapun menjadikan wali haram. Dan kita tahu bahwa wali maupun wali diumpamakan bagaikan kepala hadirin sekalian bagi tubuh kita. Kalau di dalam otaknya hadirin sekalian, marxisme, komunisme, kapitalisme, sosialisme, dia akan giring umat apa? Ke arah itu semua sesuai dengan ideologi dan keyakinannya. Kalau dalam benaknya Allah, Rasulnya, orang yang beriman, anak-anak bangsa, dia ingin menjaga kedaulatannya, dia akan berjuang untuk semua itu. Oleh karena itu Mahathir Muhammad yang berusia 93 tahun, dia masih bersemangat untuk berjuang demi kepentingan bangsanya. Lalu kita bertanya, masa di tengah-tengah bangsa Indonesia nggak ada yang setara dengan Mahathir atau lebih baik dari Mahathir? Padahal umat Islam jumlahnya begitu besar. Masa masih kita hidup di bawah naungan bayang-bayang penjajahan masa lampau, nggak punya rasa percaya diri. Saya ingat, saya membaca sebuah cerita ketika Belanda dulu membawa pesawat Fokkernya ke Indonesia. Orang-orang Belanda meyakinkan bangsa Indonesia bahwa ini pesawat-pesawat ini yang bisa mengendalikan hanya orang-orang Eropa. Orang-orang Melayu ini dengan struktur tubuh mereka, otak mereka nggak sesuai untuk mengendalikan pesawat. Terbukti ternyata pilot-pilot kita bahkan banyak yang lebih baik dari pilot-pilot asing. Kalau kita naik pesawat, apalagi milik Amerika, pilotnya orang mereka, waktu turun maupun take off kita merasakan kasar luar biasa. Tapi kalau pilot kita di saat mengendalikan pesawat yang baik-baik, kita merasakan turun dan naik lembut, seolah-olah pesawat memang diciptakan untuk mereka. Jadi bagaimana kebohongan yang ditanamkan di tengah masyarakat Islam, masyarakat Melayu untuk selalu terkebelakang dan bodoh. Jadi kembali kata wali menjelaskan pemimpin yang diangkat ya untuk waktu tertentu dan wajib dari kalangan orang yang beriman, yang seiman dengan kita. Kalau kata wali lebih dalam lagi, di mana hubungan loyalitas kita hanya boleh terjadi antara kita dengan Allah, Rasulnya, orang yang beriman, dan ini untuk selama-lamanya. Begitu wala dan loyalitas kita alihkan pada orang yang tidak beriman, putus hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita ingin menuju kebangkitan, perbaikan untuk bangsa kita, kita harus berusaha, bekerja sungguh-sungguh untuk
melakukan perbaikan pada perangkat pemilihan umum termasuk wakil rakyat. Harus serius betul-betul. Bagaimana kita mengangkat wakil rakyat yang baik, yang bisa mengangkat nanti calon pemimpin yang baik. Nah sekarang di hadapan kita terdapat dua pilihan. Orang bertanya, Ustadz, menurut Ustadz siapa yang kira-kira pantas kita pilih? Saya tidak kenal secara pribadi Jokowi maupun Prabowo. Saya nggak pernah ke rumah mereka, nggak pernah ketemu mereka, nggak pernah terima undangan dari mereka. Cuma kita bicara mengenai kriteria. Siapa di antara keduanya yang punya cita-cita, tujuan untuk membela bangsa, tanah air, kedaulatannya, mengembalikan aset negara kepada rakyat. Dan siapa hadirin sekalian yang tidak punya tujuan tersebut. Kemudian dari sekian lama berkuasa kita saksikan dari janji yang janji pernah diucapkan, kita hadirin sekalian bisa tahu apakah janji-janji yang akan datang akan dipenuhi. Dan kita tahu bagaimana kondisi ekonomi kita yang terpuruk, usaha yang begitu lemah, lapangan pekerjaan semakin sulit, kemudian pajak yang membumbung tinggi. Semua ini hadirin sekalian perlu mendapatkan perhatian dari kita. Bahkan pada masa dan era Soeharto tidak pernah kita mengalami kondisi seperti ini. Tapi yang heran para pengamat yang dibayar ini selalu mengatakan bahwasannya ekonomi kita tumbuh, inflasi kita menurun, kita swasembada. Dari mana kalau impor jalan terus swasembada? Sedangkan defisit transaksi berjalan semakin meninggi. Pinjaman luar negeri yang bakal kita harus bayar di masa akan datang luar biasa. Dan kita tahu bahwa negeri kita, bangsa kita bukan hanya butuh infrastruktur, butuh keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan jangan sampai kita membiarkan karena infrastruktur yang dikembangkan, leher kita terlilit oleh hutang. Anak bangsa kita harus membayar utang dari masa ke masa, akhirnya pihak asing yang memberikan pinjaman akan menelurkan aturan-aturan dengan alasan untuk menjaga investasi mereka dan pinjaman yang mereka berikan. Akhirnya kita kehilangan kedaulatan kita semua. Dan kita bertanya, di antara dua pemimpin, siapa yang mendapatkan dukungan penuh mutlak dari non-Islam? Kita bisa tahu siapa teman kita, siapa lawan kita. Di antara kedua calon, siapa yang mendapatkan dukungan penuh dari non-Islam? Contohnya dulu pada saat Ahok, 100% orang non-Islam dukung Ahok. Tapi orang Islam terbagi. Ada yang dukung Ahok, ada yang dukung orang Islam. Padahal Ahok tidak seiman dengan kita. Mereka bilang nggak boleh sekarang kita mengatakan orang kafir. Ini kenyataan kok Allah bilang qul ya ayyuhal kafirun. Agar ada batas yang jelas buat kita dan anak-anak kita di masa akan datang. Mereka ingin menghilangkan batas ini supaya pemimpin bukan lagi dipilih atas dasar keimanan pertama-tama, tapi atas dasar berbagai macam kriteria yang mereka sebutkan dengan media yang mengkampanyekan. Jadi kita lihat di sini hadirin sekalian, bagaimana orang Islam tidak bersatu dalam memilih pemimpin mereka, sedangkan orang-orang non-Islam bersatu mendukung Ahok mereka. Nah sekarang kita bertanya, di antara dua pemimpin siapa yang didukung secara penuh oleh non-Islam? Menjadi pegangan mereka. Nah kita tahu dari sini orang yang didukung oleh non-Islam dengan sendirinya punya perjanjian kesepakatan bersama mereka. Lalu kenapa kita orang Islam berbeda-beda? Saya tidak mengatakan calon yang kedua itu orang yang bersih. Karena belum ada orang bersih hadirin sekalian saat ini dari pemimpin yang tampil ke atas. Tapi pepatah mengatakan mala yudrakulluh la yutrakjul, yang enggak bisa dicapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Sekarang kita berhadapan di persimpangan jalan. Satu akan kehilangan kemerdekaan kita, kedaulatan kita, pihak asing yang akan mengambil alih hadirin sekalian sumber-sumber kekayaan alam kita. Dan mereka dengan bebas mendapatkan dukungan dari wakil-wakil rakyat yang lemah iman mereka, dari pejabat-pejabat juga yang berkuasa. Akhirnya di masa akan datang kita hanya dapat mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bukan berbicara ya untuk memberikan dukungan atau kampanye bagi seorang pemimpin, tapi saya berbicara untuk mengungkapkan keimanan saya, keyakinan saya, dan kita semua terbuka mata kita. Jangan pernah percaya kepada orang non-Islam atau yang didukung oleh kalangan non-Islam. Karena ini betul-betul beresiko buat kita.
Kalau kita mempercayakan diri kita kepada orang yang tidak seiman dengan kita, maka ancaman Allah akan datang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Wahai orang yang beriman, jangan angkat pemimpin-pemimpin kepercayaan kalian dari orang yang tidak seiman dengan kalian, yang tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan, merugikan kalian. Waddu law anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka menginginkan kalian binasa, kalian hancur, kalian menderita. Telah nampak kebencian dari mulut mereka, yang terdapat dalam hati mereka jauh lebih dahsyat. Ini firman Allah dalam surah Al-Imran. Saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan hati orang-orang yang beriman terbuka untuk kenyataan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di masa akan datang mempersiapkan umat untuk mempersiapkan calon pemimpin yang sesuai dengan manhajun nubuwah, yang sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa kita dalam pemilihan ini agar tidak mengalami chaos, agar tidak melahirkan pemimpin yang bakal menjual kehormatan dan bangsa negara kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.